Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada sepatah kata pun yang patut kita ucapkan di pagi hari yang cerah ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah Tuhan kita yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha baik, masih memberikan kepada kita semua nikmat umur yang panjang, bisa berjumpa dengan bulan Sya'ban ini. Dan sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa yang kita mohonkan kepada Allah ketika memasuki bulan Rajab sampai dengan Sya'ban ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Tuhan, berikan keberkahan bagi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Sampaikan kami untuk bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, kita mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nanti diakui Nabi sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah kita MTSN 1 Inovasi Kota Subuh Salam, tepatnya Pak Kamarudin MM. Kemudian hormat yang sama kepada seluruh dewan guru, Bapak Ibu, guru-guru kita di sekolah kita yang sangat kita banggakan ini. Anak-anak kami semuanya, putra dan putri, siswa dan siswi MTSN 1 Inovasi Kota Subuh Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, anak-anak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan pagi yang cerah ini, kita memperingati sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang menurut sebahagian pemahaman tidak logika, tidak masuk akal. Tetapi peristiwa itu bisa kita jawab dengan keyakinan iman. Itulah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, apa hikmah? Salah satu hikmah setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Nah, setiap tahun kita peringati Isra Mi'raj, anak-anak. Ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj. Hampir setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti ada yang bertanya, apa hikmah? Salah satu hikmahnya itu, salah satu hikmah terbesar kita memperingati Isra Mi'raj adalah supaya tidak lupa sejarah. Nah, anakku yang dirahmati oleh Allah, sejarah ini perlu kita ingat. Sejarah ini jangan kita lupakan. Kalaulah seandainya seorang anak dia tak lupa sejarah, bagaimana orang tuanya membesarkannya, bagaimana orang tuanya melahirkannya, mendidiknya, menyekolahkannya, membesarkan. Yakin dan percayalah, ketika seorang anak ingat sejarah bagaimana orang tuanya membesarkannya, mustahil akan ada anak yang durhaka. Kalau ada anak yang durhaka, dipastikan dia tak ingat sejarah bagaimana orang tua membesarkan dan mendidik. Kalau ada seorang siswa dan siswi tidak patuh kepada guru, tidak hormat kepada guru, tidak mendengarkan apa yang disampaikan guru, dipastikan siswa atau siswa itu tidak mengingat sejarah bagaimana guru bersusah payah mendidiknya. Nah, anakku yang dirahmati oleh Allah, kalaulah ada seorang pejabat, baik itu DPR atau gubernur, dia melakukan praktek korupsi, pastikan dia tidak ingat sejarah bagaimana para pahlawan dulu memperjuangkan tanah air ini, bertumpahkan darah, mengorbankan jiwa, mengorbankan kehormatan demi meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, aku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah salah satu hikmah terbesar kita memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, aku semua yang dirahmati oleh Allah, peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan Allah dalam surah. Ayat yang Ustaz bacakan tadi, kira-kira ada yang hafal surah apa itu? Surah ayat ke Alhamdulillah. Nah, itulah keistimewaan anak-anak MTS ini. Al-Isra ayat 1 diabadikan Allah dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, aku yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang yang bertanya di mana dapat sejarah peristiwa Isra Mi'raj itu, jawab saja, lihat Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Diabadikan Allah peristiwa Isra Mi'raj ini, takkan hilang sampai hari kiamat. Bisa kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 1. Allah awali dengan kalimat subhana. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kalaulah seandainya kita melihat peristiwa yang aneh luar biasa, kita jalan-jalan ke Sepirok, di Sepirok itu ada masjid yang lagi viral, namanya Masjid Jabal Nur, indah, cantik, luar biasa. Begitu kita datang, kita lihat keindahan masjid itu, apa yang terucap dalam mulut kita? Pasti yang terucap adalah
subhanallah. Dari subhanallah ini adalah ungkapan menunjukkan peristiwa yang luar biasa, ungkapan yang menunjukkan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nanaku yang dirahmati oleh Allah, karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang tidak logika, maka Allah Subhanahu wa taala awali ayat itu dengan mengucapkan subhana, maha suci Allah. Apa maksudnya? Setelah Allah mengucapkan subhana, Allah ingin menceritakan ada peristiwa yang luar biasa, ada peristiwa yang tidak bisa dicakup oleh nala pikir manusia. Peristiwa apakah itu? Itulah peristiwa Asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan aku catat, Isra artinya perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ingat itu ya. Apa dari Isra? Perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra ya. Dari Isra itu dua peristiwa yang berbeda. Penyebutannya satu ucapan, tapi peristiwanya dua. Beda Isra, beda Mi'raj. Catat. Itu yang pertama. Isra artinya perjalanan Nabi di malam hari. Malam hari perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Masjidil Haram itu di mana? Di Makkah. Siapa yang udah pernah ke Makkah? Belum pernah. Masjidil Haram itu di mana? Di Makkah. Masjidil Aqsa itu di mana? Di Palestina. Makkah satu negara, Palestina negara lain. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dicatat dalam sejarah menempuh jarak 1.500 km. Catat. Jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km. Dulu kendaraan canggih itu onta. Kalau sekarang itulah Fortuner. Kalau enggak Fortuner, Pajero Sport. Ada lagi kendaraan paling canggih hari ini, pesawat. Dulu kendaraan paling mewah, paling bergengsi itu onta. Kalau ada orang naik onta dulu, kendaraan onta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina menempuh 40 hari 40 malam perjalanan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Anakku yang dirahmati Allah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan dengan sebuah kendaraan yang luar biasa. Perjalanan 40 hari 40 malam yang ditempuh pada saat itu, Nabi hanya tempuh lailan satu malam. Luar biasa. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Muhammad ceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini, masyarakat Arab pada saat itu terbagi tiga. Ya. Yang pertama menolak secara mentah-mentah, tidak yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Begitu Nabi Muhammad naik ke gunung, kemudian Nabi ceritakan, tadi malam saya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. Begitu Nabi sampaikan kisah itu, cerita itu, datang Abu Lahab katakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah karena ini cuma engkau kumpulkan? Saya menolak dan tidak yakin tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Karena dia katakan Nabi Muhammad itu celaka, turunlah firman Allah yang mengatakan bahwa Abu Lahab itulah yang celaka. Itulah surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu
imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dari dulu sudah banyak orang yang tak yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, bukan hanya sekarang ini. Jadi kalau ada orang yang tak yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj itu, itulah sepaham dan sebaris dengan Abu Lahab. Itu dia itu. Kalau ada orang nanti kawan, aku tidak yakin aku peristiwa Isra Mi'raj itu, dia berarti saudara dengan Abu Lahab dia itu. Saudara Abu Lahab ya. Anakku yang dirahmati Allah. Ada lagi ragu dia peristiwa Isra Mi'raj nih. Kenapa dia ragu? Tak logika, tidak masuk akal. Masa pula perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km, 40 hari 40 malam perjalanan pada saat itu, hanya dijemput Nabi hanya 1 malam. Tidak masuk akal. Tapi yang anehnya Muhammad ini tak pernah berbohong selama hidupnya. Makanya Muhammad itu dijuluki dengan sebutan Al-Amin, orang yang dipercaya ucapannya, tingkah lakunya, tak pernah berbohong dalam hidupnya. Tak masuk akal, tapi yang bercerita ini orang luar biasa, tak pernah berbohong dalam hidupnya. Makanya dia ragu antara yakin dan tidak. Nah, itu dia. Dua, kalau ada orang yang yakin itu ragu dia. Ada yang ketiga, yakin seyakin-yakinnya, hakun yakin. Siapakah itu? Itulah barisan Abu Bakar Siddiq. Ketika para sahabat bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, bagaimana menurutmu penyampaian Muhammad tentang peristiwa Isra Mi'raj itu? Apa jawab Abu Bakar? Kalaulah Muhammad yang menceritakan, jangankan peristiwa Isra Mi'raj, melebihi peristiwa Isra Mi'raj, kalau Muhammad yang mengalami dan mengatakan, saya akan senantiasa membenarkan tentang peristiwa itu. Makanya lah Abu Bakar itu disebut julukan As-Siddiq. Artinya adalah orang yang senantiasa membenarkan ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ternyata Nabi Muhammad itu bukan berjalan sendiri. Kalau Muhammad itu berjalan sendiri, tidaklah masuk akal. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jauh, hanya 1 malam 8 jam, cuma tak masuk akal. Makanya kalimat itu asra, maksudnya diperjalankan. Anak-anakku semua, kira-kira kalau anak-anakku semua berjalan dari Subul Salam, jalan kaki dari Subul Salam ke Gelombang, berapa hari kira-kira itu? Oh jauh tuh Pak Ustadz. Jangankan ke Gelombang, ke Tanggapi pun kami nggak bisa. Kalau ke Gelombang mungkin mau 1 hari 1 malam biar nyampe. Tapi kalau diperjalankan di atas Pajero Sport, 1 jam nyampe ke Gelombang. Nabi Muhammad itu pun begitu. Dia bukan berjalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi dia diperjalankan dengan sebuah kendaraan dari surga. Kendaraan, kecepatannya itu melebihi kecepatan kilat, melebihi kecepatan cahaya. Kalau kita lihat cahaya itu, ternyata cahaya itu per detik menempuh jarak jauh 300.000 km. Kendaraan yang dipakai Nabi Muhammad ini melebihi kecepatan cahaya. Makanya semakin cepatnya kendaraan ini, maka disebutlah kendaraan itu dengan sebutan buraq. Buraq. Buraq itu apa? Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu. Buraq itu diambil dari kalimat kilat. Kilat itu melebihi kecepatan cahaya. Saking hebatnya binatang ini, saking cepatnya perjalanannya, makanya disebutlah dia dengan sebutan buraq, melebihi kecepatan cahaya. Jadi kalau kita bagi-bagi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, berapa kilometer tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 1500 km. Kecepatan buraq tadi per detik berapa kilometer per detik? 300.000 km. Berarti jarak jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tak sampai 1 detik Nabi lewati dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Luar biasa kendaraan itu, kecepatan yang luar biasa.
Namanya binatang itu disebut dengan binatang buruk. Pak Ustadz, bagaimana bentuk buruk ini? Wallahu a'lam. Nanti kalau ada gambar buruk di rumah, itu bukan buruk itu. Ya, mana ada itu? Kepalanya kuda, orang kepalanya ya. Kepalanya orang, badannya kuda, pakai ekor, pakai kaki. Itu kan buruk itu, barak itu, barak. Ya, bukan buruk. Buruk ini tidak bisa dilihat karena dia adalah binatang yang tahu bentuknya hanya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Anakku semua yang dirahmati oleh Allah, saat itu Nabi berbaring di Masjidil Haram. Setelah selesai sholat Isya, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Qum ya Muhammad, berdiri wahai Muhammad. Nabi Muhammad pada saat itu lagi gundah gulana, bersedih dia. Makanya tahun itu disebut dengan tahun Amul Azan. Kenapa Nabi Muhammad disebut dengan tahun Amul Azan? Ternyata dalam setahun itu ada dua orang yang paling dicintai Nabi meninggal dunia. Yang pertama, meninggal istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Meninggal istrinya Khadijah. Khadijah ini luar biasa sayangnya kepada Nabi Muhammad. Sayang Nabi Muhammad, sayang Khadijah kepada. Tak lama setelah itu meninggal lagi paman Nabi. Siapa nama paman Nabi? Abu Thalib, dalam tahun yang sama. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ketika meninggal pamannya Abu Thalib, luar biasa kesedihan Nabi, melebihi kesedihannya di saat istrinya meninggal dunia. Begitu dong. Kenapa? Nabi Muhammad katakan meninggalnya paman saya ini melebihi kesedihan meninggalnya putri saya Zainab, meninggalnya istri saya Khadijah. Kenapa? Karena mereka meninggal masih sempat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mereka meninggal dalam keadaan muslim. Sedangkan paman saya Abu Thalib ini umur 8 tahun saya sudah bersama Abu Thalib, dinikahkannya, ikut dia memperjuangkan ini agama. Kalau ada orang yang mengganggu saya, apa kata Abu Thalib? Langkahi dulu mulut mayat saya, baru boleh kalian ganggu anak saudara saya. Saya yang depan memperjuangkan ini agama. Abu Thalib adalah orang yang memperjuangkan Nabi Muhammad mengembangkan agama Islam. Tapi sayang, 1000 kali sayang, Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, tidak sempat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Makanya ketika Abu Thalib itu gargarah sakaratul maut, datang Nabi Muhammad bisikkan ke sebelah telinga kanan Abu Thalib, Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, kata Nabi Muhammad, ucapkan ini kalimat La ilaha illallah. Sekali saja engkau ucapkan kalimat ini, saya nanti akan membelamu di akhirat, kata Nabi Muhammad. Apa jawab Abu Thalib sambil menoleh kepada Abu Jahal? Dia katakan, tidak, tak mungkin saya tinggalkan agama dan keyakinan nenek moyang kita. Akhirnya Abu Thalib itu mati dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat La ilaha. Sedih Nabi Muhammad. Kenapa dia sedih? Paman kandungnya sendiri. Sayangnya luar biasa. Orang yang memperjuangkan agama Islam, habis hartanya, habis kehormatannya, bahkan kadang nyawanya pun mau habis gara-gara memperjuangkan agama Islam, tapi tidak sempat mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saking sedihnya Nabi Muhammad sampai-sampai Nabi katakan, Ya ammi la astaghfiranna laka. Wahai pamanku Abu Thalib, saya berjanji akan senantiasa memohonkan ampun kepadamu malam anha anhu, selama aku tidak dilarang untuk memohonkan ampun kepadamu. Karena Nabi Muhammad katakan, maka turun perintah Allah, turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tak pantaslah bagi seorang nabi dan orang-orang beriman, kata Allah, untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik. Karena turun ayat itu, maka Nabi Muhammad menghentikan permohonan ampun kepada pamannya Abu Bakar. Sedih Nabi Muhammad pada saat itu. Karena Nabi Muhammad sedih, maka Allah lah langsung yang menghibur Nabi Muhammad. Allah hibur Nabi Muhammad, dijemputlah Nabi Muhammad, dijemput malaikat Jibril,
dengan membawa binatang buruk, dibawalah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi Muhammad dengan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, banyak peristiwa yang dilihat Nabi. Ketika Nabi Muhammad berjalan menaiki buruk beserta dengan Jibril, Jibril katakan, "Ya Muhammad, turun." Sholat 2 rakaat. Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, naik lagi ke buruk, berangkat lagi. Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, tahukah kamu di mana kamu sholat tadi?" "Ya, tidak tahu wahai Jibril." Jibril katakan, "Itulah Thayyibah. Suatu saat nanti kamu akan pindah ke situ." Thayyibah itu dulu namanya Thayyibah, berubah menjadi Yathrib, berubah lagi menjadi kota Madinah. Suatu saat nanti kamu akan hijrah ke situ. Lanjut perjalanan, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Jibril katakan, "Turun Muhammad, laksanakan sholat 2 rakaat." Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, tadi saya sholat itu di mana?" Maka Jibril menjawab, "Itulah Tursina, di mana Nabi Allah Musa alaihissalam menerima wahyu, langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Karena Nabi Musa ini disebut dengan Kalimullah. Apa itu Kalimullah? Seorang Nabi yang langsung bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Wa kallamallahu Musa taklima." Anakku yang dirahmati oleh Allah, banyak peristiwa yang dilihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalanlah Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad naiklah, mikratlah Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Tadi Isra itu perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau mikrat itu naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mikrat. Nanaku, naiknya Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik di langit yang pertama, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit yang pertama ya, naik Nabi Adam. Naik lagi ke langit yang kedua, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam ya. Di langit yang ketiga naik lagi, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Muhammad? Begitu saya berjumpa dengan Nabi Yusuf, benarlah bahwa Yusuf itu adalah orang yang paling ganteng di dunia ini. Ganteng Nabi Yusuf. Ganteng kira-kira Salman kan? Lebih ganteng lagi Nabi Yusuf. Apapun yang ada itu. Setengah kecantikan itu diberikan kepada Nabi Yusuf. Ketampanan itu, kecantikan itu diberikan kepada Nabi Yusuf. Yang setengahnya inilah yang dibagi-bagi ini. Kita dibagi-bagi seluruh dunia. Nabi Yusuf itu ganteng. Anakku yang dirahmati oleh Allah, semakin gantengnya Nabi Yusuf ini, pernah dulu di sebuah istana kerajaan, Sulaikha ini dia kumpulkanlah semua perempuan-perempuan yang ada di sekitar istana. Dia kumpulkan ini. Dia kumpulkan. Setelah dia kumpulkan, kemudian perempuan-perempuan ini dikasih pisau dengan buah apel. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, setelah perempuan-perempuan yang ada di istana ini dikasih pisau dengan apel, kemudian disuruhlah Nabi Yusuf lewat di depan perempuan-perempuan yang memegang apel dan pisau yang ada di tangannya itu. Lewatlah wahai Yusuf. Maka Nabi Muhammad begitu mulai Nabi Yusuf muncul,
maka perhatian perempuan-perempuan itu singkin gantengnya Nabi Yusuf nih, singkin tampannya Nabi Yusuf nih, lupa mereka kalau di tangan mereka ada pisau dan buah api tertuju kepada Nabi Yusuf alaihissalam lewat, sehingga tidak mereka sadari sudah tangan yang disayat-sayat. Begitulah singkin tampan. Belum ada orang seperti ini di dunia ini. Belum ada. Ganteng Nabi Yusuf. Anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik lagi. Naik lagi. Anakku yang dirahmati oleh Allah, naik, berjumpalah Nabi Muhammad dengan Nabi Harun alaihis salam. Naik lagi, berjumpalah Nabi Muhammad dengan Nabi Idris alaihis salam. Naik lagi ke 6, berjumpa Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihis salam. Naik lagi ke langit yang ke-7, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Ketika Nabi Allah Ibrahim berjumpa dengan Nabi Muhammad melihat Nabi Allah Ibrahim bersandar ke apa? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Baitul Ma'mur ini sebuah tempat yang mulia. Baitul Ma'mur ini kata Nabi dimasuki malaikat 70.000 malaikat setiap hari. Begitu masuk, tidak keluar lagi, ganti malaikat yang lain. Luar biasa Baitul Ma'mur. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, setelah Nabi Muhammad beserta dengan malaikat Jibril sampai ke langit yang ke-7 dalam hadis riwayat Imam Muslim, maka lanjutlah perjalanan ke Sidratul Muntaha, batas akhir, ingin berjumpa dengan Allah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, hanya sampai di sini saya bisa kawan. Sampai sini cuma. Lebih dari tidak bisa lagi. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, tidak sanggup lagi saya nanti menghadap nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saya hancur nanti. Akhirnya Nabi Muhammad sendirilah yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpalah Allah seperti berjumpanya Nabi Musa alaihissalam. Berdialoglah Allah Nabi Muhammad seperti berdialognya Nabi Musa alaihissalam dengan Allah. Begitu Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, maka kata-kata yang pertama kali diucapkan Nabi ada dalam sholat tahiyat akhir kita. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatut. Apa kata Nabi Muhammad? Segala kebaikan, segala keberkahan adalah milikmu wahai Allah. Kemudian dijawab Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai Nabi, semoga rahmat dan keberkahan Allah senantiasa bersama. Nabi Muhammad SAW, iya betul saya mendapatkan keberkahan dan rahmat, tapi bagaimana dengan umatku? Makanya dijawab Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ya Allah, janganlah keberkahan dan rahmat itu hanya Engkau berikan kepada saya, tapi jangan lupakan umatku ya Allah dan hamba-hambamu yang saleh. Anakku yang dirahmati oleh Allah, sehingga berdialoglah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh dari Allah. Apa itu oleh-oleh? Perintah salat yang 5 waktu. 5 waktu ya, berapa waktu? 5, zuhur, asar, maghrib, isya. Bukan 3 waktu, bukan 2 waktu, bukan 4 waktu, tapi 5 waktu sehari semua. Jangan sholat. Anakku yang dirahmati oleh Allah, sholat. Perhatikan sholat. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu adalah amal ibadah puasa. Bahagia kita dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Saya jawab dulu, apakah kita senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini? Bahagia kita, gembira kita. Tadi Pak Kepala Sekolah kita sudah sampaikan hadisnya. Walaupun sebenarnya hadis itu lemah, tidak bisa dipakai. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya memasuki api neraka. Kalau sempat hadis ini sahih, enak kita ini. Bahagia aja kita dalam datangnya Ramadan, enggak usah puasa. Haram jasad masuk ke api neraka. Bahagia cuma kita.
Nggak usah puasa. Nah, haramat. Namun walaupun begitu, tentu kita bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Kalau ada orang tak bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini, dipertanyakan keimanan. Aku Pak Ustaz makin gugup pula saya mau datang Ramadan ini, katanya. Gugup dia. Banyak kali tantangan tuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Ramadan ini adalah puasa, ini adalah amalan yang paling murni, amalan yang paling hebat keikhlasannya. Karena ibadah puasa ini antara kita dengan Allah cuman yang tahu, orang lain tak tahu. Kalau sholat masih nampak orang kita sholat, kalau zakat masih nampak orang kita zakat, apalagi haji. Kalau haji kita satu kampung orang tahu kita haji. Ibadah umrah satu kampung kita orang tahu kita udah umrah. Tapi kalau puasa tak ada yang tahu, hanya kita dengan Allah. Siapa yang tahu masuk kamar kita, minum kita? Tak ada yang tahu. Pura-pura kita lemas. Tak ada yang tahu. Anakku yang dirahmati oleh Allah, makanya puasa ini kita tarhib Ramadan ini menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Harus kita tahu ilmunya. Menyambut kedatangan bulan suci Ramadan nih. Catat, rukun puasa ada 2. Ingat ini. Rukun puasa 2 cuma. Berapa rukun puasa? 2. Rukun puasa 2. Yang pertama, niat sebelum terbit fajar. Itu rukun puasa yang pertama. Niat sebelum terbit fajar. Makanya harus kita berniat sebelum terbit fajar. Nawaitu shauma qadir an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanatu lillahi ta'ala. Kapan kita berniat? Sebelum terbit fajar, sebelum waktu imsak kita sudah berniat berpuasa. Ingat ya, niat sebelum terbit fajar. Itu rukun puasa yang pertama. Rukun puasa yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ustaz ulangi, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang membatalkan puasa banyak. Pertama, makan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya. Kalau nggak sengaja, kalau lupa nggak apa-apa, tapi jangan pura-pura lupa. Mana tahu nanti puasa pertama, bangun dia jam 7 pagi habis selesai sholat subuh, kemudian dia makan, setelah makan minum, setelah minum dia nonton televisi, baru dia teringat, oh puasa hari ini katanya. Puasa hari ini. Bagaimana puasa ini? Lanjutkan puasa. Faliyatim saumahu, kata Nabi, sempurnakan puasana, karena minum dan makan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan pura-pura lupa ya. Tidak boleh. Jangan pura-pura lupa. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, batal puasa. Muntah dengan sengaja batal puasa. Kalau tak sengaja tidak apa-apa ya. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka. Hidung tidak usah jolok-jolok, telinga nggak usah dijolok-jolok, bisa rusak puasa. Apalagi hubungan suami istri, apalagi mengeluarkan air mani dengan sengaja, batal puasa. Apalagi murtad, keluar dari agama Islam, itu ya, batal puasa. Kita kerjakan juga sunnah-sunnah puasa. Apa itu sunnah-sunnah puasa? Sunnah puasa yang pertama adalah takhirus sahur, melambatkan makan sahur. Memperbanyak membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Anak-anakku semua, karena Al-Quran dengan Ramadan erat kaitannya, Al-Quran dengan bulan puasa erat kaitannya. Karena di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Anak-anakku semua,
dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahakan ikut tadarus Al-Qur'an nanti di masjid-masjid ya. Ikuti tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Quran, sholat 5 waktu, berpuasa, jangan tinggalkan sholat sunnah tarawih. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat sunnah tarawih. Kalau amal ibadah ini kita lakukan selama Ramadan ini, maka kitalah orang yang berhak mendapatkan Idul Fitri. Dari inilah sebagai tausiah Isra Mi'raj sekaligus menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon diberikan kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.